hanya BPHN Bapak Ibu. Itu kan ada di situ riwayat penyusunan peraturan perundang-undangan, ada di situ naskah akademis misalnya Bapak Ibu ya. Kita tahu bagaimana nih suatu peraturan perundang-undangan ini disusun, apa saja pembahasannya, apa saja teori-teori yang digunakan untuk menyusun peraturan perundang-undangan ini. Selain itu bisa kita menggunakan interpretasi sistematis, bisa kita menggunakan interpretasi teleologis, sosiologis, kemudian autentik, ekstensif, restriktif, analogi, dan terakhir adalah argumentum a contrario. Bapak Ibu, sekarang kita coba kita diskusi sejenak terkait dengan slide tadi yang berkaitan dengan interpretasi hukum. Pertanyaan saya adalah, ketika kita sudah diskusikan tadi terkait dengan interpretasi hukum, dikaitkan nanti dengan profesinya Bapak Ibu ketika melakukan tugas sebagai konsiliator atau sebagai seorang arbiter, apa yang tergambar oleh Bapak Ibu untuk menerapkan beberapa jenis interpretasi hukum yang kita diskusikan tadi itu? Saya, Pak. Ya, silakan Pak. Ada saya, Pak. Silakan Pak. Saya sedikit pun belum nyambung dengan apa yang Bapak jelaskan. Karena metode penemuan hukum Bapak itu metode untuk memutus suatu perkara. Dan itu bukan tugas kami untuk memutus suatu perkara, karena kami bukan hakim. Apa yang Bapak jelaskan dari tadi itu adalah itu yang akan dilakukan seorang hakim. Ya. Makanya kami belum nyambung gitu Pak, karena itu belum dapat ininya Pak ya, belum dapat clue-nya ya. Jadi mohon itu isinya yang untuk kami itu mohon dikasih pada kami ya. Jadi kalau Bapak jelaskan itu, kami bukan hakim Pak. Untuk Kalau yang harus konsiliator atau arbiter? Konsiliator. Ya gitu Pak. Mungkin itu aja Pak. Mohon maaf Pak. Ya, Pak Rio. Ya, yang jelas saya suka gayanya Bapak. Siapa? Apa namanya Pak? Saya Pak Abdul Hanan Pak. Saya dari Pos Baku Madin Mataram Pak. Dari Mataram. Dari ITB. Ya. Pak Hanan, tepuk tangan dulu Pak Hanan. Baik. Tadi Pak Hanan adalah sebagai seorang konsiliator, ya, konsiliator. Tadi saya tanya di awal, ya, saya kan ingin mereview sebetulnya konsiliator itu apa produk yang akan dihasilkannya. Oh ternyata konsiliator itu kan tugasnya mirip dengan mediator, hanya saja sebagai seorang konsiliator itu dia lebih berperan aktif ya untuk menghasilkan opsi perdamaian di antara para pihak. Ketika para pihak bisa mencapai kesepakatan perdamaian, maka hasilnya adalah berupa kesepakatan perdamaian atau perjanjian damai misalnya, atau perjanjian bersama PB ya Bapak Ibu ya. Tetapi ketika tidak bisa mencapai kesepakatan damai, hasilnya adalah dalam bentuk anjuran ya. Anjuran ini saya juga diskusi dengan Pak Anton bahwa nanti ketika tidak tercapai kesepakatan damai, konsiliator membuat anjuran. Nanti kalau memang anjuran ini tidak dilaksanakan oleh para pihak, itu menjadi dasar nanti untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Tentu oleh hakim nanti juga akan dibaca anjuran itu ya, akan dilihat. Kalau anjuran itu disusun secara formalitas saja sebagai syarat administratif bisanya mengajukan gugatan ke pengadilan, maka disusun dengan metode misalnya bagaimana duduk perkaranya seperti apa. Kalau ada pihak-pihak mengajukan bukti-bukti dalam proses konsiliasi itu seperti apa mempertimbangkan, sehingga nanti muncul ada pendapat dari Bapak Ibu sebagai seorang konsiliator gitu ya, tidak menggunakan metode cara penafsiran hukum yang tepat, tidak menggunakan metode penalaran hukum yang tepat untuk membuat suatu konklusi atau kesimpulan, maka tentu bagi seorang hakim belum mendapatkan suatu intisari dari pendapat yang Bapak Ibu tulis. Ini duduk perkaranya apa sih sebetulnya, gitu ya. Kemudian kenapa kok muncul kesimpulan dari konsiliator seperti ini? Ini dasar pertimbangannya seperti apa, gitu ya. Kalau saya menggambarkan seperti itu Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu ketika membuat pendapat atau anjuran itu pasti tentu
untuk melihat masalahnya seperti apa. Ya nggak Pak Anan? Pasti ya, Pak Anan buat sebaiknya seperti itu ya. Riwayat dan Historinya, masalahnya dari sisinya yang pihak mendalilkan atau yang menggugat kalau di pengadilan itu seperti apa? Dari pihak yang digugat atau yang diserang gitu ya, yang didalilkan itu sudah mengakibatkan munculnya kerugian dari pihak yang menggugat tadi, pasti dia juga ada dalil-dalilnya. Kalau dalam proses konsiliasi itu juga dia mengajukan masing-masing pihak ini bukti-bukti untuk memperkuat dalil masing-masing. Tentu juga di dalam risalah pendapat yang Pak Hanan atau kawan-kawan lain susun itu juga dikemukakan. Sehingga nanti ujungnya pada akhirnya itu akan muncul pendapat dari seorang konsiliator. Saya melihat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu kalau di pengadilan contohnya ada, di Mahkamah Agung itu ada namanya hakim pemilah perkara, Bapak Ibu. Seorang hakim pemilah perkara itu apa tugasnya? Hakim pemilah perkara itu ketika ada upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, maka hakim tinggi pemilah itu melihat dulu, ini masalahnya apa nih? Gitu ya, pokok sengketanya. Gitu. Dari pihak pemohon kasasinya seperti apa, dalil-dalilnya, memori kasasinya. Kemudian dari pihak termohon kasasinya, dalil bantahannya juga seperti apa. Kemudian dilihat mungkin dari tingkat pertamanya bukti-bukti yang relevan dengan dalil masing-masing itu seperti apa, sehingga nanti terakhir muncullah pendapat ya, terakhir itu di ujung adalah pendapat dari hakim tinggi pemilah perkara itu. Misalnya nanti berkesimpulan, oh ini permohonan kasasi ini hanya mengulang dalil-dalil yang sebetulnya sudah diajukan di tingkat pertama dan tingkat banding, sehingga kasasinya tidak lagi beralasan. Oh betul, ini alasan kasasi yang disampaikan oleh pemohon ini memang memiliki dasar. Karena apa? Misalnya terjadi ada kesalahan dalam penerapan hukum dan lain sebagainya. Sehingga si hakim tinggi pemilah ini ketika dia melihat permohonan kasasi itu beralasan hukum, dia mengungkapkan pendapat. Menurut pendapatnya si hakim tinggi pemilah, seharusnya perkara ini diputus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya mencoba untuk menganalogikan nih Bapak Ibu ya, kondisi yang Bapak Ibu alami sebagai seorang konsiliator di saat mendamaikan para pihak. Didamaikan sudah dilakukan, opsi-opsi perdamaian juga sudah dimunculkan ya, sudah dibahas. Mungkin seperti tadi kita contohkan ada 3 opsi penyelesaian, opsi 1, opsi 2, opsi 3. Ternyata kedua belah pihak tidak sepakat untuk memilih opsi tersebut. Pasti akhirnya Bapak Ibu harus berpendapat nih, harus bersikap kan gitu ya Bapak Ibu ya, harus bersikap nih, sehingga muncullah itu sebagai saran atau pendapat dari Bapak Ibu. Sebaiknya untuk perkara ini setelah dilihat posisinya dari pihak penggugat seperti apa, setelah dilihat posisinya pihak penggugat seperti apa, kemudian mungkin ada dalil-dalil penguat yang disampaikan oleh masing-masing pihak itu juga seperti apa, maka disarankan seharusnya perkara ini diselesaikan dengan seperti apa. Kan seperti itu. Jadi berarti hakim agungnya itu enak loh Pak. Jadi dia terima yang masak gitu Pak. Ya. Tapi itu nggak mengikat. Iya Pak? Tidak mengikat. Kenapa seperti itu? Yaitu betul. Dia sudah menerima yang sudah masak gitu Pak. Membantu. Ya tinggal ya sudah. Enggak, itu nggak mengikat. Jadi bagi seorang hakim agung itu hanya untuk membantu dalam proses penanganan perkara kasasi di Mahkamah Agung, tapi tetap nanti terakhir itu pendapatnya yang dari hakim tinggi pemilah itu nggak mengikat. Itu hanya sebagai ya tadi itu sama dengan yang dari pendapat ya seorang konsiliator. Kalau perjanjian bersama atau kesepakatan damai itu pasti mengikat, ya nggak Bapak Ibu? Ya. Kalau sudah buat perjanjian bersama, kalau nggak salah saya juga didaftarkan ya di pengadilan HI ya, itu nanti kalau tidak dilaksanakan bisa dieksekusi. Tapi kalau anjuran itu kan tidak bisa dieksekusi, hanya dia sebagai anjuran saja, gitu ya. Nah, sama seperti itu kan ya, jadi dia tidak mengikat. Mungkin sedikit lagi. Nah, saya melihat ketika seorang konsiliator itu menyusun pendapatnya, pasti akan melihat peraturan perundang-undangan nggak gimana? Iya pasti ya. Dia melihat ketika menyusun anjuran, pasti dia akan mereview peraturan perundang-undangan yang terkait, gitu ya. Misalnya permasalahannya ini adalah berkaitan dengan
perbedaan pemahaman terkait dengan perjanjian bersama misalnya atau perjanjian kerja gitu ya. Terjadi di sengketa. Menurut pengusahanya bahwa makna dari kesepakatan kerja itu atau perjanjian itu adalah seperti apa? A misalnya. Kemudian dari pihak buruhnya misalnya mengatakan oh tidak seperti itu. Ini makna dari perjanjian kita ini adalah seperti B misalnya pemahamannya gitu. Sehingga Bapak Ibu damaikan ini antara buruh dengan pengusaha ini terkait dengan perjanjian yang mereka sendiri berbeda pemahaman terhadap perjanjian yang telah mereka buat ini. Ternyata ketika proses konsiliasi itu tidak tercapai kesepakatan, Bapak Ibu nanti akan menghasilkan yang namanya tadi adalah anjuran tadi. Ketika membuat anjuran, pasti Bapak Ibu akan lihat rujukannya dari undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mungkin ada dari peraturan pemerintah, mungkin ada dari peraturan menteri. Ketika memahami undang-undang tadi, maksud saya itu, pasti akan menggunakan interpretasi-interpretasi ini. Ketika di saat tidak bisa pemahaman secara gramatikal, maka mungkin bisa juga menggunakan historis, gitu ya. Ketika historis, mungkin juga bisa menggunakan sistematis, atau mungkin juga bisa menggunakan ketika ada satu undang-undang ternyata sudah lama, kalau diterapkan untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial saat ini, ternyata itu sudah tidak cocok, gitu ya. Sehingga juga bisa menggunakan interpretasi teologis, sosiologis, disesuaikan dengan kondisi saat ini. Supaya apa? Supaya bisa memberikan keadilan bukan hanya kepada pengusaha, tetapi juga kepada buruh, kan seperti itu ya, kepada karyawan seperti itu. Nah, atau juga bentuk penafsiran. Silakan tadi di belakang. Ya. Banyak-banyak Pak. Semangat Pak. Oh gitu. Dua. Kalau kata Pak Hanan tadi, saya suka kayaknya kelas ini. Silakan Pak. Yang di belakang? Oh iya, di belakang ini. Dia butuh mic gitu Pak. Kecil suaranya. Nanti Pak nyanyi Pak. Perkenalan ya Pak ya, dari mana ya Pak? Konsiliator atau arbiter? Terima kasih, saya Budi Sembiring dari konsiliator. Siapa Pak? Budi Sembiring Pak. Budi Sembiring. Dari pihak keuangan sebagai konsiliator. Yang ingin saya pertanyakan Pak, saya sebagai Bapak. Terima kasih Pak. Ada hal-hal yang menarik bagi saya. Kan gimana sih Pak? Saya belajar secara filosofi dulu ya Pak ya. Peraturan tenaga kerja, peraturan perburuan, ujung-ujungnya itu menguntungkan dulu Pak. Berarti tidak adanya rasa keadilan saya perhatikan itu Pak. Kan begitu kan? Misalnya kasus PHK, ya kan? Yang diuntungkan dulu kecuali kalau pekerja itu dicuri, terbunuh, tertangkap, kan begitu kan Pak ya? Mungkin artinya tidak diuntungkan pada saat itu. Nah, sebagai konsiliator yang saya mendengar Bapak menarik gitu kan Pak ya. Kayak misalnya interpretasi gramatikal ya Pak ya, atau interpretasi sistem, atau secara teologis atau apa, itu semuanya berdasarkan undang-undang. Kalau kita membangun sebuah negara dengan undang-undang, maka sengketa itu sulit untuk damai, pendapat saya Pak. Karena kenapa? Lewat undang-undang peraturan buruh yang menangkan Pak, buruh yang akan diuntungkan. Logika saya gitu loh Pak, ya kan? Karena tidak ada yang dalam sengketa itu undang-undang berusaha gitu loh Pak. Dalam PHI gitu kan, yang ada undang-undang perburuan, undang-undang tenaga kerjaan, cipta kerja pun nanti ke buru-buru juga gitu. Nah, bagaimana mencari solusi gitu loh Pak ya? Mencari solusi gitu kan?